Selamat pagi, perkenalkan nama saya Daniel Triyono dari UPI Samarinda, nomor induk mahasiswa 04454 828. Nah, ini di sini saya ingin mengerjakan untuk tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak ya. Nah, di sini tugasnya adalah membuat aplikasi mobile dengan Vue.js dan juga Ionic ya. Di mana sebelumnya kita sudah menggunakan Vue.js di tugas 1 dan 2. Nah, di tugas 3 ini tugasnya membuat proyek dengan API seperti sebelumnya, yang di mana di tugas 2 kita menggunakan API cuaca ya. Nah, di sini API cryptocurrency ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini menggunakan Vue.js dan juga Ionic. Nah, saya sudah membuat step-stepnya kurang lebih seperti ini dari mulai instalasi Ionicnya ini secara global ya. Nanti kita ke sini terus ini membuat project baru untuk Ionic dengan Vue.js. Terus ini untuk menjalankan nanti projectnya saat setupnya sudah selesai atau codingnya sudah selesai. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini double ini. Nah, saya hapus dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Masuk ke directory terus ketik ini. Nah, ini yang sudah saya lakukan karena cukup panjang ya, lama tadi downloadnya, jadi saya skip, saya langsung ke sini. Jadi tadi saya melakukan instalasi Ionic-nya seperti ini, npm install g Ionic. Nah, setelah dia selesai menginstal Ionic secara global, lanjut kita masuk ke directory ya. Saya taruh di tugas 3 nih, di directory ini masuk ke tugas 3 foldernya. Terus saya melakukan eh, untuk pembuatan project baru ya, namanya di sini projectnya Crypto Apps ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini downloadnya, setelah download selesai. Nah, ini setelah selesai, nah kita masuk ke folder projectnya. Nah, ini crypto. Nah, ini saya masuk ke projectnya, terus saya membuka Visual Studio Code. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk codingnya juga sudah saya buat di sini supaya semirip mungkin dengan yang di tugas kita ya. Seperti biasa di sini ada 4 file utama, yaitu main, index yang ini, ada main, terus ada ini app.view, baru yang keempat adalah ini file homepage ya. Ini file yang nanti akan merender tampilan utamanya ya di homepage ini, seperti itu. Nah, kalau ini main ini adalah dia akan menjadi pintu masuk ya. Setiap aplikasi itu masuknya ke sini, dia akan mount itu akan apa ya, semacam dia memasang si aplikasinya yang utamanya itu ke indeks yang di sini. Nah, ini ID-nya kan apps ini. Jadi kalau ininya salah, dia tidak akan muncul apa-apa. Yang muncul hanya yang halaman nih, default index ini. Seperti itu. HTML. Nah, dia diinjek ke sini. Kemudian kita juga mengincludekan nih untuk script supaya si main-nya ini juga masuk ke sini. Jadi ID ini untuk menginclude script tadi yang ini. Kemudian ini dia akan memanggil file-filenya seperti ini, dan juga ini yang file utamanya. Nah, untuk menjalankannya, tadi saya sudah melakukan uji coba, tinggal ketik aja di sini untuk menjalankan servernya ya, Ionic Serve. Nah, seperti ini. Dia akan membuka halaman di sini. Nah, seperti ini, kurang lebih. Ini kalau kita kecilin, sudah seperti yang di tugas nih, mirip. Ya, walaupun tidak sama persis, tapi kurang lebih sudah mulai mirip. Ini kalau kita refresh, nah dia akan membuat data, kurang lebih seperti itu. Untuk yang lain yang perlu diperhatikan juga, ini
Tampilan mobilnya masih di browser ya. Mungkin nanti kalau mau untuk tampilannya bisa tampil di mobile ya bisa di eh, compile ya ke APK dan sebagainya supaya bisa diinstal di Android semacam itu. Kurang lebih seperti itu untuk aplikasi di tugas 3 ini karena sebenarnya cukup simpel ya aplikasinya hanya menampilkan ini dan untuk codingnya ini saya juga mengambil beberapa referensi dari internet untuk kodenya dan cara penggunaan API ya termasuk tadi di awal bagaimana cara instalasi Ionic-nya itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, kelebihannya apa ya? Ionic ini dia satu kode, tetapi dia bisa yang saya baca-baca itu dia bisa digunakan langsung di beberapa macam pemrograman ya. Jadi satu kode itu bisa digunakan di web, di desktop ataupun di web browser seperti itu. Jadi memudahkan kalau misalnya ada developing aplikasi supaya bisa digunakan di web, mobile atau desktop dia cukup kodenya satu, tidak perlu membuat kode masing-masing. Satu kode bisa untuk banyak aplikasi ya, seperti web, mobile dan browser. Seperti itu yang saya baca. Nah, ini seperti ini. Dan untuk laporan tugasnya juga sudah saya buat, nanti akan saya upload bersama dengan link videonya. Dari saya mungkin cukup sekian ya penjelasan atau video singkat ini di tugas 2. Jadi eh, tidak terlalu sulit. Yang penting mengikuti ini. Pertama menginstal Ionic-nya di komputer kita secara global. Ini ada tutorialnya di webnya Ionic ya. Nanti ini juga ada cara memulai project awal. Nah, ini Ionic Start memulai project. Nah, beli nama nama foldernya itu ini. Nah, ini blank. Blank itu artinya masih project kosong ya atau default dengan Vue.js seperti itu. Setelah itu masuk, nah ini masuk ke foldernya ya Ionic Server ini eh, untuk menjalankan server si Ionic itu sendiri. Nah, atau si server aplikasi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian penjelasan untuk video di tugas 3 ini. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini cukup mewakili untuk tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Dan di tugas ketiga atau terakhir ini kembali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak pembimbing atau dosen yang sudah sejauh ini memberikan ilmunya kepada saya dari awal di mana saya dikenalkan dengan TypeScript, terus Vue.js, dan terakhir ini adalah Ionic. Dari saya cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih.